Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Bacaan pertama dari Kidung Agung bab 2 ayat 8 sampai 14. Dengarlah, itulah kekasihku. Lihat ia datang, melompat-lompat di atas gunung, meloncat-loncat di atas perbukitan. Kekasihku itu laksana kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku angkat bicara, katanya kepadaku, "Bangunlah manisku, jelitaku marilah. Lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah berlalu. Di ladang telah tampak bunga-bunga, tibalah sudah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pokok anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku marilah, merpatiku di celah-celah batu, dalam persembunyian di lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Sebab suaramu sungguh merdu dan jelita nian parasmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah
kekasih hati kita datang. Begitu indah liturgi masa Advent untuk hari ini, 4 hari sebelum Natal. Kisah romantis dalam Kidung Agung Salomo mengenai kedatangan sang kekasih hati disandingkan dengan kedatangan Maria ke pegunungan Yudea menjumpai Elisabet saudarinya. Maria digambarkan sebagai kekasih hati, anggota keluarga, sahabat sejati yang bagaikan kijang, bergegas menuju ke pegunungan Yudea untuk menjumpai Elisabet dengan maksud membantunya. Kita tahu Maria tidak sendirian. Ia selalu disertai Roh Kudus, Sang Mempelai yang setia menemaninya. Teristimewa lagi Maria datang membawa Yesus yang baru saja dikandungnya. Sempurnalah tujuan kunjungan Maria, bagaikan kunjungan kekasih dan junjungan hati yang datang berbagi sukacita, ikut menanggung beban, dan berbagi karya keselamatan. Elisabet yang sedang mengandung Yohanes sesungguhnya lebih tua dari Maria, namun dengan penuh kerendahan hati menyampaikan dengan jujur betapa ia merasa tersanjung oleh kedatangan Ibu Tuhan, Bunda Penebus, Ratu Surga. Saudara terkasih, bahkan Yohanes kecil yang masih dalam kandungan ibunya ikut juga melonjak kegirangan merasakan getaran salam penuh makna dari Bunda Maria yang merasuk sampai ke rahim Elisabet. Getaran kasih memang selalu menembus ruang dan waktu, membawa pesan indah betapa bahagianya kita dicintai Tuhan yang datang melawat umatnya dan yang selalu mengutus utusannya membawa warta sukacita surgawi. Jauh sebelum kedatangan penebus, Nabi Yesaya telah menyampaikan kebahagiaan umat Israel bila mereka melihat kedatangan pembawa kabar gembira dari Tuhan. Kata Yesaya, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Makanya peristiwa Maria mengunjungi Elisabet ditempatkan sebagai salah satu peristiwa gembira dalam doa Rosario. Peristiwa ini menjadi peristiwa gembira sepanjang masa karena Allah tak pernah berhenti mengunjungi umatnya, terutama melalui kunjungan kasih Allah, melalui para pewarta yang diutus Yesus untuk menemani umatnya. Lawatan Bunda Maria kepada Elisabet saudarinya tetap berlaku hingga saat ini, karena Maria telah dianugerahkan kepada semua pengikut Yesus. Bagaikan ibu yang selalu rindu berjumpa dengan anak-anaknya, demikian juga Maria merindukan kita untuk dapat membawa Yesus kepada kita dan dari kita kepada sesama yang lainnya. Bila Bunda Maria rela berlelah-lelah mengunjungi Elisabet, menghadirkan Yesus dan Roh Kudus dalam keseharian Elisabet, Sakaria dan Yohanes, ia juga dengan senang hati menghadirkan Yesus putranya dalam pergumulan hidup kita setiap hari.
Kejadian yang telah terjadi dan tercatat dalam Injil 2000-an tahun yang lalu, kini telah berulang dan menjadi kenyataan hingga selamanya. Saudara-saudariku terkasih, bahagianya kita menantikan saatnya tiba. Mari bersikap lebih serius, mari merindukan saat lahirnya penebus dengan penuh gairah dan sukacita. Bila masih ada yang ketinggalan dan lupa disiapkan, yakni palungan hati kita, mari berbenah, bersih-bersih diri. Saatnya menggembirakan tamu agung kita di rumah kita, di hati kita, di hidup kita, bagaikan merindukan kekasih hati kita datang. Semoga demikian. Amin.